Setiap yang bernyawa pasti mati, dan setiap yang berbentuk pasti hancur. Begitulah teori tentang hakikat kehidupan ini. Ada saatnya kita dan dunia ini hancur, di mana semua yang mempunyai nyawa dan bentuk akan kembali kepada Sang Pembuat segalanya. Manusia yang hidup sampai di akhir zaman pasti akan melalui sebuah peristiwa besar, yaitu kiamat. Ini adalah peristiwa yang memicu rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam. Tapi pernahkah Anda bayangkan bahwa setiap agama atau kepercayaan di dunia memiliki versi kiamatnya masing-masing? Jadi inilah kiamat menurut 5 agama besar di dunia. 1. Kiamat menurut Hindu. Kehancuran dunia atau hancurnya segala bentuk kehidupan yang terdapat dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Mahapralaya. Mahapralaya tersusun atas 2 kata dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti suatu bencana yang sangat besar atau bisa dikatakan sebagai kiamat. Maha berarti besar, sementara pralaya berarti malapetaka atau bahaya. Di Nusantara, istilah Mahapralaya ini sering digunakan untuk menyebut masa kehancuran kerajaan-kerajaan besar khususnya yang berada di tanah Jawa. Konsep Mahapralaya ini mirip dengan istilah akhir zaman atau kiamat dalam sudut pandang Islam. Dan Mahapralaya ini bukanlah suatu akhir tanpa awal, sebab Mahapralaya menjanjikan suatu masa baru setelah lerep atau istirahat dalam suatu siklus. Pada intinya, Mahapralaya hanyalah masa istirahat bagi dunia untuk kemudian memulai siklus yang baru. Lalu di masa istirahat dunia ini diisi dengan berbagai macam tindakan pengosongan, pemusnahan, dan pembersihan sehingga dunia siap dibangun kembali. Sebelum terjadinya Mahapralaya ini, maka akan muncul tokoh eskatologis yaitu Kalki Avatara yang merupakan Avatara Wisnu terakhir. Berbagai tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, dan di mana Kalki Avatar ini muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai avatara yang mengendarai kuda putih dengan membawa pedang berkilat yang memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis. Pengertian ini hampir serupa dengan konsep dengan agama Islam yang mengenal adanya Imam Mahdi dan Mesiah. Dalam kiamat Hindu juga muncul seseorang pada hari penghabisan. Munculnya Kalki dalam wujud manusia berkuda putih. Dalam kosmologi Hindu, alam semesta dibangun dari 5 unsur yang disebut Panca Mahabhuta, yaitu pertiwi atau zat padat, apah zat cair, teja plasma atau api, bayu zat gas atau udara, akasa atau eter. Masih dalam kosmologi Hindu, alam semesta ini berlangsung hanya 1 kalpa. 1 kalpa sama dengan 4.320.000.000 tahun manusia. Itu sama dengan 1 hari Brahman. Sementara menurut kepercayaan mereka, surga dan neraka bukanlah tujuan akhir orang Hindu. Karena dalam ajaran mereka tidak disebutkan bahwa tempat akhir manusia adalah surga ataupun neraka. Melainkan orang yang meninggal disebut akan bersatu dengan Tuhan. Maka setiap ada obituari, maka orang-orang Hindu Bali akan berucap, Dumogi Amor ing Ashintya, yang artinya semoga mendiang menyatu dengan Tuhan. Gambaran kehancuran dunia menurut umat Hindu, dunia akan tersedot atau mengalami kontraksi bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. 2. Kristen. Di dalam Kristen telah dikabarkan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi di sana ada 9 tanda yang jika 9 tanda ini sudah terjadi di muka bumi, tandanya hari kiamat sudah di depan mata. Yang pertama, bencana alam dan wabah penyakit aneh. Tanda akan terjadi kiamat menurut umat Kristiani adalah saat itu bumi akan sering terjadi bencana alam seperti angin topan, badai, tanah longsor, dan gempa bumi. Selain itu, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar ini adalah penyakit yang cukup aneh teman-teman. Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri Yersinia pestis. Kondisi ini lebih dikenal dengan nama Black Death.
Dan wabah ini telah terjadi pertama kali pada tahun 1346 di sejumlah negara di Eropa dan baru berakhir hingga akhir abad ke-14. Wabah ini berbeda dengan corona. Black Death ini seperti penyakit azab, teman-teman. Orang yang terjangkit penyakit ini akan ada benjolan-benjolan di beberapa bagian tubuhnya, dan benjolan itu akan membesar sebesar telur ayam dan kemudian mengeluarkan nanah. Wabah Black Death ini tercatat telah menelan korban jiwa sebanyak lebih dari 200 juta orang. Yang kedua, seks bebas. Kalau fenomena yang kedua ini, kita cukup sering menyaksikannya sekarang. Tertulis dalam hukum Taurat bahwa dilarang melakukan perbuatan zina termasuk seks bebas. 3. Peperangan. Di dalam Alkitab disebutkan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Dari bunyi ayat tersebut jelaslah bahwa tanda kiamat berikutnya terjadi karena adanya banyak peperangan antara umat manusia. Sehingga waktu itu manusia telah banyak yang kehilangan akal sehatnya dan menjadi gelap mata sehingga berusaha saling membunuh antara satu dengan yang lain. 4. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Masa kehancuran dunia tentu saja berdampak pada kemiskinan, hingga banyak manusia yang akan merasakan kelaparan yang berkepanjangan pada saat itu. 5. Gerakan pembangunan rohani besar-besaran. Saat hari di mana kiamat semakin dekat, saat itu banyak manusia mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan banyak yang melakukan pertobatan. 6. Krisis lingkungan. Manusia pada dasarnya ditugaskan untuk merawat alam yang telah diciptakan oleh Tuhan, agar kelak menjadi tempat anak cucu di generasi berikutnya. Namun pemberian Tuhan tersebut malah dirusak. Manusia di akhir zaman akan berupaya menghancurkan alam dengan alasan yang bahkan tak masuk akal. 7. Tanda dari langit. Selain kekacauan yang terjadi di dataran bumi, ancaman kiamat juga berasal dari langit. Di dalam Alkitab disebutkan, apa yang jatuh dari langit merupakan tanda kiamat. Hal ini kemungkinan bisa diartikan bahwa akan ada benda jatuh yang asalnya dari langit. 8. Penyebaran ajaran palsu. Di penghujung dunia juga akan terjadi huru-hara. Banyak manusia yang akan mengaku sebagai nabi dan akan marak penyebaran agama-agama palsu dan merosotnya ilmu pengetahuan. 9. Merosotnya moral. Disebutkan juga bahwa nanti akan marak terjadi perampokan, pencurian, seks bebas, kenakalan remaja, dan sebagainya, yang merupakan tanda bahwa kiamat akan tiba tak lama lagi. Selain 9 tanda-tanda yang telah disebutkan tersebut, ada satu peristiwa juga yang akan terjadi di akhir zaman dalam kepercayaan Kristen. Seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada para pengikutnya bahwa Dia akan datang kembali ke dunia dan itulah menjadi akhir bagi dunia. Yesus akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kedatangannya yang kedua akan menandai akhir dari semua kehidupan di dunia. 3. Katolik. Kiamat di agama ini tak jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di agama Kristen, yaitu akan terjadi huru-hara akhir zaman, kemerosotan moral manusia yang membuat kekacauan di mana-mana, akan terjadi perang besar, perampokan, seks bebas, dan banyak tindakan kejahatan lainnya. Selain itu juga, di Katolik mempercayai akan Yesus turun ke bumi untuk kedua kalinya, yang menandakan kalau di waktu itu dunia telah diambang kiamat. Namun Kristen dan Katolik berbeda dengan Hindu. Umat Kristen mempercayai tentang adanya surga dan neraka. Iman gereja menunjukkan jiwa manusia setelah kematian itu bisa menuju pada 3 tempat, yaitu surga, neraka, dan api penyucian. Jelas bahwa jiwa yang suci akan langsung masuk surga. Sebaliknya, jiwa yang penuh dosa akan dikirim ke neraka. Lalu bagaimana dengan api penyucian? Inilah yang sebenarnya menjadi dasar bagi peringatan arwah orang beriman. Gereja meyakini bahwa tidak semua jiwa akan masuk surga karena jiwa itu belum disucikan sepenuhnya, sehingga mereka akan menjalankan pemurnian jiwa di purgatorium atau penyucian akhir. 4. Buddha.
Dalam kepercayaan ini, salah satu tanda-tanda kiamatnya adalah disinarinya bumi ini oleh 7 matahari. Hal itu diceritakan dalam Sutta Surya Sutta yang menyebutkan bahwa bumi ini yang kita tinggali ini akan hancur. Kehancuran yang akan terjadi di bumi ini yang akan menyebabkan menjadi hancur dan terbakar habis. Artinya kiamat versi Buddha adalah bumi akan hancur karena api. Salah satu ajaran dasar agama Buddha adalah mengenal ketidakkekalan atau anicca, yang mana segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Dan karena bumi terbentuk dari berbagai macam unsur atau perpaduan unsur-unsur, maka eksistensi atau keberadaan bumi juga mengalami perubahan atau tidak kekal. Kehancuran bumi bagi penganut agama ini bukan berarti akhir dari segalanya. Kiamat dalam pandangan agama Buddha bukanlah akhir dari alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam pandangan agama Buddha, telah ada bumi-bumi lain di luar angkasa sana yang terbentuk dan kemudian hancur. Tapi bumi yang kita tempati ini adalah tempat yang paling kuat dan bahkan disebut sebagai badak. Sang Buddha juga pernah menyampaikan bagaimana bumi ini terbentuk. Terbentuknya bumi ini konon didahului oleh musnahnya bumi lain yang ada sebelum ini. Kiamat memang tidak ditetapkan secara pasti tanggal ataupun hari keberlangsungannya. Tapi kehancurannya tersebut hanya menyampaikan bahwa kehancuran bumi akan terjadi di waktu mendatang yang sangat lama. Lalu, dengan menggunakan ukuran waktu yang sangat panjang sekali di dalam pepatah, Sutta Samyutta Nikaya Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai seberapa lama datangnya hari kiamat itu. Perumpamaannya yaitu, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menggosok sebuah gunung batu yang memiliki lebar, panjang, dan tinggi yaitu 1 yujana. Maksud dari 1 yujana yaitu 16 sampai 15 km yang digosok dengan kain halus sebanyak 1 kali setiap 100 tahun. Hal itu terus dilakukan hingga gunung batu tersebut terkikis habis. Jadi bisa dibayangkan begitu lamanya hari kiamat itu datang. Maka dapat disimpulkan bahwa kehancuran tersebut akan berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Dalam Cakrawati Sinada Sutta Sang Buddha menjelaskan bahwasanya masa menuju kehancuran bumi didahului oleh tanda-tanda. Salah satunya adalah kemerosotan moral manusia dengan kemerosotan yang sangat parah. Kemudian menyebabkan menurunnya usia rata-rata manusia menjadi 10 tahun. Kemudian di tulisan lain juga dijelaskan, kehancuran bumi akan diawali dengan tanda-tanda datangnya musim kemarau yang begitu panjang. Musim kemarau ini akan terjadi dalam waktu yang sangat lama dan tidak akan ada hujan sama sekali dalam kurun waktu yang lama. Bahkan selang waktunya bisa sampai miliaran tahun berlangsung tanpa hujan. Dan musim kemarau yang terjadi begitu lama tersebut, lalu barulah kemudian muncul matahari kedua. Saat itu di bumi ada 2 matahari yang berlangsung hingga miliaran tahun. Selanjutnya jutaan tahun kemudian akan muncul matahari yang ketiga. Dan seterusnya sampai matahari yang ke-7. Dalam hal tersebut, fenomena munculnya matahari ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 ini juga memiliki rentang waktu yang sangat lama sekali. Bukan hanya hitungan hari, tapi bisa hitungan jutaan tahun. 7 matahari inilah yang dikatakan akan menghanguskan bumi, yang akan menghancurkan planet bumi dengan api dan dengan paparan panas yang ekstrim. Di dalam Ananda Wakaf Uttara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa sebenarnya di alam semesta ini terdapat banyak ribuan matahari. Kemunculan 7 matahari tersebut bukan berarti muncul secara tiba-tiba, tetapi karena proses rotasi sistem tata surya yang sudah tidak sesuai. Kemudian memungkinkan dari beberapa matahari pun bertemu, dan kemudian menyinari bumi ini secara bersamaan. 5. Yahudi. Mengenai kiamat bagi agama Yahudi telah banyak disampaikan oleh para rabi mereka. Ada beberapa tanda-tandanya dan baru satu yang benar-benar sudah terjadi saat ini, yaitu tentang lahirnya sapi yang berwarna merah sempurna. Hal ini dianggap oleh otoritas keagamaan setempat sebagai tanda-tanda datangnya kiamat. Sapi merah yang telah lahir ini menjalani pemeriksaan oleh para rabi Yahudi, di mana Temple Institute menyebutkan warna kulit hewan itu merah sempurna dan tidak ditemukan adanya kecacatan sedikit pun.
Kisah sapi merah sendiri merupakan kepercayaan di dalam Kristen maupun Yahudi yang disebut sebagai tanda akhir zaman dengan adanya sapi yang lahir tersebut. Para rabi Yahudi lantas bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari akhir. Fenomena tentang akan datangnya hari kiamat yaitu turunnya Al-Masih yang di Islam disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian, adanya pergeseran bintang di langit juga menjadi salah satu pertanda kiamat bagi kaum Yahudi. Seorang rabi Israel memprediksi kedatangan Yesus atau Nabi Isa setelah mengklaim telah melihat adanya formasi bintang baru di langit. Hal ini pun dikuatkan oleh seorang astronom asal Michigan, Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa adanya dua bintang membentuk kesatuan besar di langit. Kesatuan besar itulah yang mereka anggap kiamat akan terjadi antara sekitar tahun 2020 sampai 2030. Sebelum waktu turunnya Al-Masihnya Yahudi, kaum Yahudi diperintahkan untuk menyiapkan bangunan kuil suci demi menyambut kedatangan Al-Masih mereka. Secara gamblang kuil suci ini pernah kita bahas detail di video beberapa waktu lalu, yang pada intinya kuil suci tersebut harus dibangun di atas areal Masjid Al-Aqsa dan mengharuskan menghancurkan bangunan suci umat Islam di sana demi mendirikan kuil suci mereka ini. Umat Yahudi menganggap kiamat juga didapatkan dalam gagasan tentang penebusan tanpa penderitaan. Setelah semua dijalankan, mulai dari persembahan kurban dan kuil sucinya, manusia yang telah mati akan dibangkitkan, kemudian datanglah Mesias. Mereka mengenal Mesias sebagai sosok wakil Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Apabila hal itu terjadi, pada masa itu peperangan besar akan terjadi merujuk pada Armageddon, sebuah perang akbar yang mampu membinasakan banyak manusia. Namun Tuhan akan turun langsung membinasakan kejahatan dan menyelamatkan umat Yahudi. Setelah peperangan berakhir, maka tibalah masa ketenangan, kesucian, dan perdamaian. Pada masa inilah manusia mengenal Tuhan secara langsung yang dinamakan masa Olam Haba. Selanjutnya, penderitaan besar akhir zaman Yahudi ini juga ternyata diimani oleh agama Kristen. Hal ini dianggap sejalan, begitupun dengan konsep kedatangan Mesias dalam Kristen yang dikenal sebagai Yesus Kristus. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus dikenal sebagai penyelamat bagi mereka. Islam. Satu hal yang paling mencolok ketika terjadinya kiamat dalam sudut pandang Islam adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ibnu Katsir berkata, Dajjal akan muncul dari sebuah daerah yang bernama Asbahan atau Isfahan, atau juga bernama Khurasan, dari sebuah daerah yang disebut Yahudiyah. Pada saat ini Isfahan berada di negara Iran dan dipastikan Dajjal akan muncul dari sana. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan mahkota. Hadis riwayat Ahmad. Selain Dajjal, ada dua tokoh protagonis yang akan keluar di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi yang akan muncul di Madinah, dan Nabi Isa alaihissalam muncul di sebuah masjid di daerah Damaskus. Lalu dilanjutkan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Ad-Dabbah, terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Hingga kiamat terjadi dan semua orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang terakhir hidup pada saat itu adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah orang suku asli Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu, ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu, sangkakala terakhir ditiupkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu
datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.